Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakakku semua. Selamat datang di Meriam Story Channel. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat untuk pembelajaran. Nama tempat dan karakter dalam kisah ini telah diubah demi menjaga privasi segala pihak. Segala kesamaan dalam kisah ini hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai, biar tidak ada kesalahpahaman. Jangan lupa untuk follow dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten terbaru. Dukungan kalian sangat berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak pertama kali mendengar nama itu, dadaku selalu terasa sesak. Agus, sebuah nama yang seharusnya biasa saja, kini menjadi sumber rasa sakit yang tak terperi. Ingatan tentang dirinya adalah ingatan yang menghantui malam-malamku, menggantikan mimpi dengan bayangan kelam. Selama bertahun-tahun, aku mengunci cerita itu dalam diriku, berharap waktu akan menghapus luka. Namun, dunia tampaknya memiliki rencana lain. Sebuah unggahan di Instagram membuatku membeku, memaksa mataku membaca ulang nama itu. Agus. Dia, lelaki yang sama, dilaporkan melakukan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi. Aku ingin melarikan diri dari layar ponselku, tapi seolah ada magnet yang menahanku. Aku membaca komentar-komentar yang memenuhi unggahan itu, dan hatiku hancur. Bukan simpati untuk korban yang kutemukan di sana, melainkan cercaan, ejekan, dan tudingan keji yang diarahkan pada gadis malam itu. Mengapa baru melapor sekarang? Kenapa tidak melawan? Kalimat-kalimat itu seperti cambuk yang menghantamku, membangkitkan kenangan pahit yang selama ini kupendam. Aku hampir menjadi seperti gadis itu, seorang korban, terjebak dalam stigma yang melumpuhkan. Malam itu, di bawah cahaya lampu kamar yang redup, aku merasa ada dua sisi diriku yang bertarung. Satu sisi ingin tetap diam, menjaga rahasia ini terkubur selamanya. Tapi sisi lain memintaku berbicara, untuk mengungkap kebenaran yang selama ini terbungkam. Tangan gemetar ketika aku membuka kolom komentar dan mulai mengetik. Kata-kataku datang dari luka yang paling dalam, meluncur seperti air bah yang tak bisa dihentikan. Aku tahu rasa sakit itu, tulisku. Aku tahu bagaimana rasanya hampir kehilangan semuanya karena dia. Dan aku tahu, menjadi korban bukanlah sesuatu yang pantas untuk dihakimi. Ada jeda panjang setelah aku menekan tombol kirim. Dalam keheningan itu, aku merasa kecil dan tak berarti, seolah aku telah membuka pintu ke dalam kegelapan yang jauh lebih besar dari yang kuduga. Tapi di saat yang sama, aku merasa besar, seperti seseorang yang akhirnya berani berdiri setelah bertahun-tahun tertunduk. Dunia kini menjadi saksiku. Aku tak lagi sendiri. Semakin lama aku membaca komentar balasan, semakin ku tahu bahwa ini baru permulaan. Ada orang-orang yang mendukungku, mengirimkan pesan pribadi berisi rasa terima kasih atas keberanianku. Namun, ada juga yang menyerangku, menuduhku mencari perhatian, bahkan memfitnahku dengan berbagai tudingan yang tak masuk akal. Aku menutup ponselku dengan tangan gemetar, menyadari bahwa berbicara kebenaran tak pernah mudah, apalagi untuk seorang perempuan di dunia yang masih sering menilai korban lebih kejam daripada pelaku. Bayang-bayang masa lalu mulai berdatangan. Aku teringat Oktober yang sunyi itu, ketika semuanya hampir berakhir untukku. Malam itu, aku berjalan pulang sendirian setelah menyelesaikan tugas di kampus. Jalanan gelap dan sepi, dan suara langkah kaki di belakangku terasa seperti bayangan kematian yang mendekat. Agus muncul entah dari mana, dengan senyuman yang saat itu kuanggap ramah, namun kini hanya kulihat sebagai senyuman serigala. Aku hampir menjadi korbannya, tapi keberuntungan, atau mungkin keajaiban, menyelamatkanku di saat-saat terakhir. Trauma itu tak pernah benar-benar hilang. Aku menghabiskan bertahun-tahun mencoba melupakannya, mencoba menganggap bahwa aku aman sekarang. Namun, malam ini, aku sadar bahwa luka itu masih ada, menganga, menunggu saatnya untuk terbuka lagi. Dan kini, dengan kisah baru ini muncul di media, aku tahu bahwa diamku selama ini bukanlah solusi. Ada lebih banyak korban di luar sana,
lebih banyak perempuan yang hidup dalam ketakutan karena seorang lelaki bernama Agus. Di tengah malam yang hening, aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi penonton dalam hidupku sendiri. Aku tahu ini akan sulit. Aku tahu suaraku mungkin akan tenggelam di antara kebisingan stigma dan prasangka. Tapi aku tak peduli. Jika ada satu hal yang ku tahu malam ini, itu adalah aku tidak akan lagi membiarkan kegelapan menang. Aku akan bersuara, tidak hanya untuk diriku, tapi untuk mereka yang selama ini tak pernah didengar. Dunia harus tahu kebenaran. Agus harus bertanggung jawab. Dan aku tidak akan lagi diam. Setelah malam panjang yang dipenuhi pergolakan batin, aku tahu bahwa kata-kata yang telah kuketik di kolom komentar itu akan mengubah segalanya. Tidak ada jalan untuk kembali. Esok paginya, notifikasi di ponselku meledak. Puluhan pesan masuk dari akun-akun asing. Sebagian berisi dukungan dan rasa simpati, namun tak sedikit yang penuh cemoohan dan kebencian. Mengapa baru sekarang bicara? Bohong, kamu hanya ingin terkenal. Kalimat-kalimat itu seperti peluru yang menembus pertahananku. Aku tahu dunia ini kejam, tapi tak pernah kubayangkan bahwa keberanian untuk bersuara akan dihukum sedemikian rupa. Namun, di antara banjir komentar yang menghujani, sebuah pesan pribadi menarik perhatianku. Pesan itu datang dari seorang perempuan yang tak kukenal, memperkenalkan dirinya sebagai korban lain dari Agus. Aku membaca ceritamu, tulisnya. Aku juga pernah mengalaminya, tapi aku terlalu takut untuk berbicara. Kamu berani, dan itu memberi aku kekuatan. Kata-kata itu menamparku dengan lembut, membuka mataku pada kenyataan bahwa aku tidak sendiri. Ada orang-orang di luar sana yang juga terjebak dalam luka yang sama, terpenjara oleh rasa takut dan stigma. Aku memutuskan untuk menjawab pesan itu. Malam itu, kami berbicara panjang lebar. Dia menceritakan bagaimana Agus memanipulasinya, bagaimana lelaki itu memanfaatkan kebaikan dan kerentanannya untuk membangun kepercayaan sebelum merobohkannya. Ceritanya adalah cermin dari pengalamanku sendiri, begitu mirip hingga membuat bulu kudukku berdiri. Dan aku tahu, jika aku tetap diam, aku akan menjadi bagian dari masalah, bukan solusinya. Hari berikutnya, aku memberanikan diri menghubungi seorang kenalan di Komisi Disabilitas Daerah KDD, tempat yang pernah bekerja sama denganku saat mendampingi kasus pelecehan sebelumnya. Kukatakan pada mereka bahwa aku memiliki informasi penting tentang seorang tersangka yang sedang menjadi perhatian publik. Respon mereka cepat, dan tak lama kemudian aku dipanggil untuk memberikan pernyataan. Duduk di depan seorang penyelidik, aku menceritakan segalanya, dari bagaimana aku bertemu Agus hingga bagaimana dia hampir menghancurkan hidupku. Proses itu terasa seperti membuka kembali luka yang belum sembuh. Aku merasa telanjang, seolah semua rasa sakitku dipamerkan di hadapan orang asing. Tapi aku tahu, ini adalah langkah yang harus diambil. Setiap kata yang kuucapkan, meski berat, adalah upaya untuk memberikan keadilan, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk perempuan-perempuan lain yang telah menjadi korban. Keesokan harinya, aku dihubungi oleh perempuan yang sebelumnya mengirimiku pesan. Dia ingin bertemu, dan kami sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Saat dia masuk, aku bisa melihat beban di matanya, sorot yang terlalu sering kulihat pada perempuan yang mencoba bertahan dari trauma. Kami berbicara selama berjam-jam, berbagi cerita dan air mata. Malam itu, kami membuat keputusan penting, kami akan bersatu. Jika dunia tak ingin mendengar satu suara, maka kami akan berbicara bersama. Namun, keputusan itu tidak semudah yang kami bayangkan. Beberapa hari kemudian, identitasku bocor ke media sosial. Nama dan fotoku tersebar, menjadi bahan pembicaraan di forum-forum daring. Banyak yang mendukung, tapi lebih banyak lagi yang mencaci. Aku disebut pembohong, pencari perhatian, bahkan pengkhianat. Setiap kata itu menghantamku seperti badai, tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa menyerah. Jika aku mundur sekarang, maka aku mengkhianati perempuan lain yang mempercayai aku untuk melawan. Di tengah semua kekacauan itu,
aku menyadari satu hal, perjuangan ini lebih besar dari diriku sendiri. Ini tentang hak perempuan untuk bersuara, tentang melawan stigma yang begitu melekat dalam masyarakat kita. Malam itu, aku duduk di depan laptopku dan mulai menulis surat terbuka. Dalam surat itu, aku berbicara sebagai seorang korban, seorang perempuan, dan seorang manusia yang hanya ingin dunia ini menjadi tempat yang lebih aman. Aku tidak tahu apakah surat itu akan mengubah sesuatu, tapi aku tahu satu hal pasti, aku tidak akan pernah lagi diam. Pagi itu, keheningan menyelimuti ruang kerjaku, namun pikiranku terus berdenyut dengan kekacauan. Surat terbuka yang kupublikasikan di media sosial telah menjadi percikan api yang menyulut perhatian publik. Dukungan mulai mengalir, tetapi serangan dan cercaan masih mendominasi. Salah satu komentar paling menyakitkan berbunyi, "Ini semua rekayasa. Agus tidak mungkin melakukan itu, apalagi dia penyandang disabilitas. Orang seperti dia justru perlu dikasihani, bukan dituduh." Kata-kata itu membakar hatiku, seperti pisau yang menusuk luka yang sudah menganga. Aku ingin membalas, ingin menjelaskan kebenarannya, tapi aku tahu bahwa apapun yang kukatakan hanya akan memperpanjang debat yang tak berujung. Di sisi lain, kasus ini mulai meraih perhatian lebih serius. Pihak berwenang, yang sebelumnya bungkam, akhirnya menetapkan Agus sebagai tersangka. Namun, proses hukum berlangsung dengan keheningan yang janggal. Tidak ada sorotan media, tidak ada pernyataan resmi yang mengiringi langkah ini. Semuanya dilakukan dalam diam, seolah kasus ini ingin dihapus dari ingatan publik. KDD, tempat aku memberikan kesaksian, mengkonfirmasi bahwa Agus kini menjalani tahanan rumah. Tetapi berita itu bukanlah akhir dari segalanya, justru menjadi awal dari kekacauan yang lebih besar. Agus, dengan keberanian sekaligus kelicikannya, mulai memainkan narasi di media sosial. Dia muncul dalam podcast kecil, berbicara dengan nada yang penuh kesedihan, menyebut dirinya sebagai korban fitnah. Bagaimana mungkin aku, dengan kondisiku, melakukan hal-hal seperti itu? Katanya dalam sebuah wawancara yang kutonton dengan hati mendidih. Dia memanfaatkan simpatik publik terhadap statusnya sebagai penyandang disabilitas, membangun citra sebagai pria tak berdaya yang diserang oleh perempuan-perempuan yang katanya ingin menghancurkan reputasinya. Narasi ini mendapat tempat di hati banyak orang. Tagar-tagar Agus mulai viral, menggema di media sosial, seolah dia adalah pahlawan yang dikhianati oleh dunia. Di sisi lain, para korban, termasuk aku, semakin tenggelam dalam lautan kritik dan fitnah. Setiap cerita kami dicabik-cabik, dipertanyakan, dan diragukan. Dunia seolah melupakan fakta bahwa tidak ada korban yang memilih untuk menjadi korban, bahwa berbicara adalah bentuk keberanian terbesar yang bisa dilakukan oleh mereka yang telah dihancurkan. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tanggal 1 Desember Polda bersama KDD mengadakan konferensi pers untuk menjawab desakan publik. Dalam pernyataan itu, mereka mengungkapkan bahwa Agus telah ditetapkan sebagai tersangka dengan bukti yang cukup kuat. Mereka juga menjelaskan bahwa jumlah korban yang melapor terus bertambah, dari 3 orang menjadi 17. Pernyataan ini mengguncang masyarakat. Banyak yang terkejut, beberapa mulai ragu pada narasi Agus, tetapi tidak sedikit yang tetap memandang kami sebagai pembohong. Berita itu menyebar seperti api, dan dengan cepat banyak korban lain yang mulai bersuara. Kisah mereka memiliki pola yang sama. Agus memanfaatkan rasa percaya dan kebaikan orang-orang di sekitarnya sebelum menghancurkan hidup mereka. Setiap cerita yang terungkap semakin menguatkan kebenaran, tetapi juga semakin memperbesar perlawanan dari pihak yang mendukung Agus. Aku merasa terjebak dalam perang yang tak kasat mata, di mana kebenaran terus bertarung melawan stigma dan manipulasi. Malam-malamku dipenuhi dengan perasaan tak menentu. Aku merasa seperti berjalan di atas tali tipis, di mana satu langkah salah bisa membuatku jatuh ke jurang kehancuran. Namun, setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku mengingat wajah-wajah para korban lainnya.
Mereka mempercayakan harapan mereka padaku, pada kami yang berani bersuara. Aku tidak bisa mengecewakan mereka. Dengan tekad yang tersisa, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan terus berjuang, apapun risikonya. Keheningan di sekitar kasus ini akhirnya pecah, tetapi tidak dengan cara yang kubayangkan. Dunia kini mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi, tetapi perjuangan kami jauh dari selesai. Agus mungkin telah menjadi tersangka, tetapi narasi yang dibangunnya masih kuat. Aku tahu, ini bukan hanya tentang membawa keadilan untuk kami para korban. Ini adalah tentang melawan sistem yang sering kali lebih memilih diam daripada berpihak pada kebenaran. Aku tidak tahu apa yang menunggu di depan, tetapi aku tahu satu hal, aku tidak akan berhenti sampai kebenaran benar-benar menang. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku kembali menghadapi bayangan yang pernah hampir menghancurkan hidupku. Aku tak pernah membayangkan akan bertemu langsung dengan Agus lagi. Meski kini ia berstatus tersangka, pertemuan ini bukan sesuatu yang kuharapkan. Namun, Kak Dede meminta kehadiranku dalam sebuah diskusi penting yang melibatkan pihak korban dan kuasa hukum Agus. Mereka ingin mendengarkan perspektifku sebagai salah satu saksi kunci. Meski berat, aku setuju. Bukan untuk dia, tapi untuk keadilan yang terus kuperebutkan. Aku datang lebih awal ke ruang rapat yang sudah ditentukan, membawa folder berisi dokumen-dokumen terkait kesaksianku. Saat aku duduk, mencoba menenangkan diri, pintu terbuka, dan langkah itu masuk, langkah yang dulu selalu membuatku merasa terancam. Agus datang, dengan tubuh tegap meski terlihat jauh lebih lemah dari yang kuingat. Senyum samar di wajahnya tampak seperti tirai yang menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap. Dia menatapku, dan meskipun aku tak ingin, aku merasakan ketakutan lama kembali merayap di punggungku. Pertemuan dimulai, dan Agus berbicara dengan nada penuh kepolosan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Apa yang mereka tuduhkan ini salah paham, katanya, suaranya gemetar seperti aktor yang memainkan peran dengan sempurna. Aku memandangnya dengan tatapan tajam, mencoba menemukan jejak penyesalan, tetapi tidak ada apapun di sana. Kata-katanya terdengar seperti naskah yang telah dihafal, dirancang untuk menarik simpati. Ketika tiba giliranku untuk berbicara, aku menarik napas dalam-dalam. Aku menceritakan pengalaman mengerikan malam itu, bagaimana dia mendekatiku dengan senyuman, bagaimana dia memanfaatkan rasa simpatiku, dan bagaimana aku hampir menjadi korban. Setiap kata yang kuucapkan terasa berat, seolah aku membuka luka lama yang masih berdarah. Aku melihat Agus tertawa kecil di tengah penjelasanku, seperti seorang yang tidak percaya bahwa apa yang kulalui adalah nyata. Tawa itu menyulut api di dalam diriku. Aku berhenti sejenak, menatapnya dengan kemarahan yang tak tertahan. "Kamu pikir ini lucu, Agus?" tanyaku, suaraku meninggi. "Kamu pikir ini hanya permainan?" Ruangan itu menjadi hening. Semua mata tertuju padaku, dan aku bisa merasakan beban dari setiap tatapan. Agus terdiam, lalu mengalihkan pandangannya. Entah itu rasa malu atau sekadar usaha menghindari konfrontasi, aku tidak peduli. Aku tahu, dia tidak akan pernah benar-benar merasa bersalah. Setelah pertemuan itu, aku merasa lelah luar biasa. Namun, satu hal menjadi jelas bagiku, Agus adalah seorang manipulator yang ulung. Dia tahu cara memutarbalikkan situasi, membuat dirinya terlihat seperti korban bahkan ketika ada begitu banyak bukti yang memberatkannya. Aku teringat bagaimana dia dulu mendekatiku dengan alasan mencari bantuan, bagaimana dia memohon dengan suara lirih untuk menggunakan ponselku. Kini, semua itu terasa seperti adegan dalam sebuah drama yang dirancang untuk mengelabui. Semakin aku mengenang malam itu, semakin aku menyadari betapa berbahayanya Agus. Dia bukan hanya seseorang yang berbuat salah, dia adalah seseorang yang memahami cara memanfaatkan kelemahan orang lain untuk keuntungannya sendiri. Setiap langkahnya, setiap ucapannya, adalah bagian dari rencana yang lebih besar.
Aku merasa ngeri membayangkan berapa banyak perempuan yang telah jatuh ke dalam perangkapnya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah Agus muncul, bersama dengan tawa kecilnya yang menghina. Aku tahu, aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Dia harus dihentikan, bukan hanya demi diriku sendiri, tetapi demi semua perempuan yang pernah menjadi korbannya. Aku membuka laptopku, mulai menulis catatan untuk diserahkan ke KDD, semua hal yang ku ketahui tentang Agus, setiap manipulasi yang pernah dia lakukan, setiap korban yang pernah dia sakiti. Jika aku harus melawan seorang manipulator, aku harus siap dengan semua bukti yang ada. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan berhenti sampai kebenaran menang. Malam itu, kabar mengejutkan datang dari pihak KDD. Jumlah korban yang melapor bertambah lagi, kini mencapai 17 orang. Hatiku seolah berhenti berdetak mendengar angka itu. 17 nyawa, 17 perempuan dengan luka yang tak terbayangkan, menjadi bukti nyata dari keganasan manipulasi Agus. Perasaan bersalah menghantamku seperti gelombang pasang. Bagaimana jika aku berbicara lebih awal? Apakah aku bisa mencegah ini semua? Aku memandangi laporan yang dikirimkan oleh KDD, merasakan campuran antara marah, sedih, dan frustrasi. Setiap korban memiliki kisah yang berbeda, tetapi satu pola selalu sama. Agus memanfaatkan rasa percaya dan kebaikan mereka untuk melancarkan rencananya. Sebagian korban bahkan disalahkan oleh keluarga dan teman mereka sendiri. Asteris, kenapa kamu percaya pada orang asing? Asteris, itu salahmu sendiri. Asteris, kata-kata itu terdengar seperti gema dari apa yang pernah kudengar dulu. Beban ini terasa terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Tidak butuh waktu lama bagi media untuk menangkap perkembangan kasus ini. Berita tentang 17 korban Agus menyebar dengan cepat, memancing berbagai reaksi dari masyarakat. Namun, yang lebih mengejutkan adalah komentar-komentar yang muncul. Banyak yang tetap membela Agus, menggunakan statusnya sebagai penyandang disabilitas untuk meragukan kredibilitas para korban. Mana mungkin dia melakukan itu? Pasti korban hanya ingin mencari perhatian. Membaca komentar itu membuat darahku mendidih. Mereka tidak tahu apa-apa, tetapi dengan mudahnya menghakimi. Di sisi lain, Agus terus membangun narasi pembelaannya di media sosial. Melalui unggahan video dan wawancara, dia mencoba menggiring opini publik bahwa dirinya adalah korban fitnah. Aku tidak pernah menyakiti siapapun. Aku hanya ingin hidup tenang, katanya dalam salah satu unggahan. Narasi ini semakin diperkuat oleh kelompok pendukungnya, yang tanpa henti menyerang para korban di media sosial. Aku menjadi salah satu target mereka. Pesan-pesan penuh kebencian mengalir di akun media sosialku, menyebutku pembohong, pencari perhatian, bahkan penghancur kehidupan. Seorang penyandang disabilitas. Malam itu, aku duduk di depan laptop, menatap layar kosong dengan kepala berat. Aku merasa seolah perang ini terlalu besar untuk kutangani. Tapi ketika aku berpikir untuk menyerah, aku teringat pada perempuan-perempuan yang telah berbicara denganku. Mereka menaruh harapan pada keberanianku, mempercayakan suaranya padaku. Aku tidak bisa mengecewakan mereka. Aku mulai mengetik, mengumpulkan semua bukti dan pernyataan dari korban lainnya. Jika Agus bisa menggunakan media untuk membela diri, maka aku akan menggunakan media untuk melawan. Beberapa hari kemudian, aku mengunggah video kesaksianku di media sosial. Dalam video itu, aku menceritakan secara detail bagaimana Agus mencoba memanipulasiku, bagaimana dia hampir menghancurkan hidupku. Aku tidak berbicara hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk semua korban yang suaranya selama ini terkubur oleh stigma dan ketakutan. Video itu langsung viral, menarik perhatian ribuan orang. Dukungan mulai mengalir, tetapi ancaman dan kebencian juga tak kalah deras. KDD pun akhirnya mengambil langkah lebih tegas. Mereka mengeluarkan pernyataan resmi yang mendukung para korban dan menyatakan bahwa bukti-bukti yang ada cukup kuat untuk melanjutkan kasus ini ke pengadilan. Pernyataan itu seperti angin segar di tengah badai.
Untuk pertama kalinya, aku merasa ada secercah harapan. Tapi aku tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang yang penuh rintangan. Meski keadilan perlahan mulai mendekat, aku masih merasa ada sesuatu yang hilang. Setiap kali aku melihat berita tentang kasus ini, aku tak bisa mengabaikan wajah-wajah para korban lainnya. Mereka, yang tidak pernah meminta menjadi bagian dari tragedi ini, kini harus menghadapi dunia yang penuh prasangka. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan terus berjuang, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk diriku sendiri. Karena kebenaran, betapapun sulitnya, harus diperjuangkan hingga akhir. Seminggu setelah video kesaksianku viral, sebuah pesan masuk ke emailku. Isinya hanya satu kalimat, terima kasih telah bersuara. Aku tidak pernah merasa sendirian lagi. Pengirimnya tak mencantumkan nama, hanya inisial, tetapi kalimat itu menghantamku dengan keras. Di balik layar anonim itu, aku tahu ada seseorang yang masih berjuang untuk sembuh, seseorang yang memilih untuk tetap diam karena takut pada apa yang akan terjadi jika ia bersuara. Pesan itu membuatku teringat pada diriku sendiri, yang dulu hanya bisa menangis sendirian di kamar, merasa dunia tak peduli. Namun, tidak semua orang memberikan dukungan. Ada lebih banyak komentar yang menghakimi daripada yang bersimpati. Pasti kalian semua hanya cari perhatian. Kenapa baru bicara sekarang? Kalian terlalu lemah untuk melawan. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku, seperti jarum-jarum kecil yang menusuk perlahan. Aku mulai memahami, stigma adalah musuh terbesar kami, lebih dari sekadar melawan pelaku. Stigma itu mencabut hak kami untuk didengar, hak kami untuk dianggap sebagai manusia yang layak mendapat keadilan. Dalam salah satu sesi pendampingan korban bersama KDD, seorang perempuan muda menangis di depanku. Ia bercerita tentang bagaimana keluarganya memintanya untuk diam setelah melaporkan Agus. Kami tidak ingin malu, kata ibunya, seolah rasa malu lebih penting daripada rasa sakit yang dialaminya. Aku menggenggam tangannya, mencoba memberinya kekuatan. Tapi aku tahu, tidak ada kata-kata yang cukup untuk menyembuhkan luka itu. Bagaimana bisa dunia ini begitu kejam pada korban, sementara pelaku seperti Agus masih bisa hidup dengan bebas, membangun narasi palsu untuk membela dirinya. Sementara itu, jumlah korban yang melapor terus bertambah, tetapi tidak semua dari mereka bisa bersuara. Banyak yang memilih tetap diam, karena takut menghadapi konsekuensi sosial. Aku tidak bisa menyalahkan mereka. Aku tahu betapa sulitnya melawan dunia yang selalu memihak pelaku, dunia yang menuntut perempuan untuk kuat tetapi juga menghukum mereka ketika mereka terlalu vokal. Diam adalah pilihan yang tampaknya lebih aman, meskipun itu berarti mengorbankan keadilan. Dalam sebuah diskusi dengan KDD, aku mengusulkan untuk membuat forum terbuka bagi para korban, sebuah tempat di mana mereka bisa berbicara tanpa rasa takut. Ideku diterima dengan antusias, dan kami segera memulai persiapannya. Forum itu diadakan secara daring untuk menjaga privasi para korban. Pada pertemuan pertama, lebih dari 20 perempuan hadir. Banyak dari mereka tidak bicara, hanya mendengarkan. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam keheningan itu, mereka tahu bahwa mereka tidak lagi sendirian. Salah satu peserta, seorang ibu muda, akhirnya berbicara. Ia menceritakan bagaimana Agus menghancurkan hidupnya dengan manipulasi yang sama seperti yang dilakukan pada kami semua. Suaranya bergetar, tetapi ia tetap melanjutkan. Aku merasa ini salahku, katanya, menahan air mata. Aku yang terlalu bodoh untuk percaya. Kata-katanya membuatku terpaku. Betapa sering aku juga menyalahkan diriku sendiri, berpikir bahwa semuanya adalah kesalahanku. Tapi tidak. Ini bukan salah kami. Ini adalah kesalahan Agus dan dunia yang membiarkan orang seperti dia bebas berkeliaran. Forum itu menjadi awal dari sebuah gerakan kecil. Para korban mulai saling mendukung, saling menguatkan. Aku melihat harapan di mata mereka, meskipun rasa sakit itu masih ada. Tapi harapan itu rapuh,
dan aku tahu kami harus bekerja lebih keras untuk menjaganya tetap hidup. Di malam yang sunyi, aku duduk di depan laptopku, mencoba merangkum semua yang telah terjadi. Aku menulis tentang bagaimana setiap korban memiliki cerita mereka sendiri, tentang bagaimana dunia ini terlalu sering membungkam suara perempuan. Aku tahu, tulisan ini mungkin tidak akan mengubah segalanya, tetapi aku berharap ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Karena di balik semua luka ini, aku percaya ada kekuatan yang tak terhentikan, keberanian untuk terus berbicara, meskipun dunia memilih untuk tidak mendengar. Pagi itu, aku duduk di ruang pertemuan KDD, dikelilingi oleh wajah-wajah tegang para anggota komisi. Atmosfer ruangan terasa berat, kasus Agus telah menjadi simpul konflik yang semakin rumit. Sebagai tersangka, Agus tetap memiliki haknya sebagai penyandang disabilitas, namun di sisi lain, kami juga harus memperjuangkan hak-hak para korban yang terabaikan. Ketua komisi membuka diskusi dengan suara pelan tetapi tegas. Kita harus memutuskan pendekatan terbaik untuk melanjutkan kasus ini, tanpa melanggar prinsip keadilan untuk semua pihak. Kata-kata itu menusuk, keadilan untuk semua pihak. Frasa itu terdengar begitu ideal, tetapi di hadapan kenyataan yang rumit, ia terasa hampir mustahil. Agus, meski menjadi pelaku, tetap berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi sesuai kondisinya. Namun, bagaimana dengan para korban? Haruskah mereka terus menunggu dalam kesakitan sementara pelaku dilindungi oleh narasi tentang hak-hak asasi? Diskusi itu semakin memanas ketika salah satu anggota menyarankan untuk memberikan Agus fasilitas tambahan selama proses hukum. Dia butuh pendampingan khusus, katanya. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Bagaimana dengan korban? Tanyaku, suaraku bergetar. Apakah mereka juga mendapatkan pendampingan yang cukup? Apakah kita benar-benar telah mendengarkan mereka? Semua mata tertuju padaku, tetapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lelah dengan keheningan yang sering kali menjadi jawaban atas penderitaan para korban. Namun, kenyataan memaksaku untuk menerima bahwa dunia ini tidak sesederhana hitam dan putih. Keputusan pun diambil, Agus akan tetap mendapatkan pendampingan hukum dan fasilitas khusus sesuai rekomendasi, sementara KDD akan memperkuat program rehabilitasi psikologis untuk para korban. Aku tidak sepenuhnya setuju, tetapi aku tahu bahwa ini adalah langkah kecil menuju keadilan, meski terasa jauh dari ideal. Setelah rapat, aku bertemu dengan salah satu korban yang baru saja melapor. Namanya Maya, seorang gadis muda yang masih terlihat begitu rapuh. Dia bercerita tentang bagaimana Agus memanfaatkan rasa percaya dan ketulusannya untuk mendekat. Aku pikir dia orang baik, katanya, suaranya hampir berbisik. Aku pikir, karena dia berbeda, dia pasti tahu bagaimana rasanya dihina. Tapi ternyata dia justru menghancurkan aku. Aku tidak bisa berkata-kata. Luka yang ditinggalkan Agus bukan hanya fisik, tetapi juga menghancurkan rasa percaya diri dan harapan mereka yang menjadi korbannya. Di tengah malam yang dingin, aku merenungkan apa yang telah terjadi. Keputusan untuk mendampingi Agus dengan fasilitas khusus telah memicu kritik dari banyak pihak, terutama para korban dan pendukung mereka. Aku memahami kemarahan mereka. Bagaimana mungkin seorang pelaku mendapatkan perhatian yang lebih besar daripada mereka yang dirugikan? Tetapi aku juga tahu bahwa jika kami gagal memperlakukan Agus dengan benar, kasus ini akan menjadi alasan bagi dunia untuk meragukan kebenaran yang kami perjuangkan. Hari-hari berikutnya adalah ujian berat. Para korban mulai mempertanyakan keberpihakan kami. Beberapa di antaranya merasa dikhianati, sementara yang lainnya memilih untuk menarik diri dari proses hukum. Aku mencoba berbicara dengan mereka, mencoba menjelaskan bahwa keputusan ini bukanlah tentang memihak pelaku, tetapi tentang memastikan bahwa kasus ini berjalan sesuai aturan hukum. Kita sedang melawan lebih dari sekadar Agus, kataku kepada mereka. Kita sedang melawan stigma dan sistem yang sering kali tidak berpihak pada korban. Namun, aku tahu kata-kataku tidak cukup untuk meredakan luka mereka. Malam itu, aku kembali menulis,
mencoba merangkum semua rasa sakit dan harapan yang memenuhi pikiranku. Aku menulis untuk para korban, untuk mereka yang telah bersuara, dan untuk mereka yang masih memilih diam. Karena di tengah segala ketidakadilan ini, aku percaya bahwa satu-satunya cara untuk melawan adalah dengan terus berjalan, meskipun jalannya penuh dengan rintangan dan air mata. Langit mendung menggantung rendah ketika aku menerima kabar bahwa salah satu korban, yang dikenal sebagai Maya, memilih untuk mundur dari proses hukum. Berita itu menghantamku seperti badai. Maya, yang baru saja mulai menunjukkan keberaniannya, kini menyerah karena tekanan yang terlalu berat. Pesan singkatnya membuat dadaku sesak, aku lelah. Aku tidak sanggup lagi mendengar orang-orang menyebutku pembohong. Maafkan aku, aku membaca pesan itu berulang-ulang, berharap menemukan jawaban, tetapi yang kutemukan hanya rasa hampa. Maya bukan satu-satunya korban yang merasa terpuruk. Dalam beberapa minggu terakhir, 3 korban lainnya juga memilih untuk menghentikan keterlibatan mereka dalam kasus ini. Alasannya selalu sama, stigma, tekanan sosial, dan rasa takut. Di luar sana, masyarakat lebih sibuk membela Agus dengan narasi bahwa tidak mungkin dia melakukannya, sementara para korban dibiarkan bergulat sendirian dengan luka-luka mereka. Semakin aku mencoba memahami, semakin aku merasakan betapa beratnya perjuangan ini. Aku kembali menemui KDD untuk membahas situasi ini. Dalam pertemuan yang diadakan di ruang kecil tanpa jendela, aku mengutarakan kekhawatiranku. Kita tidak bisa membiarkan para korban menyerah. Jika mereka berhenti, kita kehilangan peluang untuk menegakkan keadilan. Ketua komisi mengangguk pelan, tetapi sorot matanya penuh kelelahan. Kami tahu, katanya, tapi kita tidak bisa memaksa. Mereka sudah terlalu terluka. Kata-kata itu menusuk jiwaku. Di satu sisi, aku mengerti, di sisi lain, aku merasa gagal melindungi mereka. Namun, di tengah keputusasaan itu, muncul seorang korban yang membawa secercah harapan. Namanya Ayu. Dia adalah korban keempat yang melapor, tetapi selama ini memilih untuk diam di tengah hiruk-pikuk kasus. Saat kami duduk bersama di sebuah kafe kecil, Ayu memandangku dengan mata penuh tekad. Aku tidak ingin menyerah, katanya. Aku ingin dunia tahu apa yang dia lakukan padaku. Jika aku diam, dia akan terus melukai orang lain. Kata-katanya seperti embun di tengah gurun, membawa harapan baru yang selama ini kurindukan. Ayu mulai bercerita tentang malam kelam yang mengubah hidupnya. Dia menceritakan bagaimana Agus mendekatinya di sebuah taman, memulai percakapan dengan alasan mencari seseorang yang mencuri motornya. Dia berhasil membuat Ayu merasa iba, memanipulasinya untuk percaya bahwa dia membutuhkan bantuan. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan berubah menjadi monster, katanya, suaranya bergetar. Aku merasakan setiap kata-katanya, karena cerita itu sangat mirip dengan pengalamanku. Agus adalah manipulator ulung, dan Ayu adalah salah satu dari banyak korban yang terjebak dalam jebakannya. Ketika Ayu akhirnya memutuskan untuk memberikan kesaksian lengkap, aku merasa seperti melihat secercah cahaya di ujung lorong gelap. Namun, langkah ini tidak mudah. Ayu mendapat ancaman, baik dari pendukung Agus maupun orang-orang di lingkungannya sendiri. Mereka bilang aku mempermalukan keluarga, katanya sambil menahan tangis. Aku menggenggam tangannya dan berkata, kamu tidak sendirian, Ayu. Kita semua ada di sini untukmu. Kata-kata itu sederhana, tetapi aku berharap itu cukup untuk memberinya kekuatan. Proses kesaksian Ayu menjadi titik balik dalam kasus ini. Bukti-bukti baru yang ia sampaikan memperkuat dakwaan terhadap Agus. Namun, aku tahu bahwa ini belum akhir. Luka-luka para korban, termasuk Ayu, tidak akan sembuh hanya karena kasus ini diselesaikan di pengadilan. Dunia mungkin akan melupakan mereka setelah berita ini mereda, tetapi mereka harus hidup dengan trauma seumur hidup. Malam itu, aku menatap keluar jendela kamar, memandangi langit yang mulai gelap. Aku merenungkan perjalanan panjang yang telah kami lalui. Begitu banyak air mata, begitu banyak rasa sakit, tetapi juga begitu banyak keberanian.
Aku tahu, perjuangan ini belum selesai. Tetapi jika Ayu dan para korban lainnya masih memiliki kekuatan untuk melangkah, aku pun tidak akan berhenti. Karena di balik setiap luka, ada harapan yang harus terus diperjuangkan. Hari itu, ruang sidang penuh sesak. Suasana mencekam, udara terasa berat oleh ketegangan. Para korban, termasuk Ayu, duduk di barisan belakang, jauh dari sorotan mata. Aku berada di sana bersama mereka, merasakan setiap detik berjalan seperti abad. Agus, dengan wajah tanpa ekspresi, memasuki ruangan diapit oleh kuasa hukumnya. Tatapannya dingin, tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Aku merasakan kemarahan membakar dadaku, tetapi aku tahu aku harus tetap tenang. Hari ini adalah tentang kebenaran, bukan balas dendam. Kesaksian dimulai. Satu persatu korban maju, mengungkapkan apa yang mereka alami. Suara mereka bergetar, beberapa berhenti di tengah jalan karena air mata yang terlalu deras. Ayu, yang sempat terlihat tegar, akhirnya pecah saat mengingat bagaimana Agus memanfaatkan kepercayaannya untuk menjebaknya dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan. Dia menghancurkan hidup saya, katanya, suaranya pecah di tengah tangis. Di sudut mataku, aku melihat seorang jurnalis menulis cepat di buku catatannya, sementara seorang lainnya sibuk dengan kamera. Namun, di sisi lain ruang sidang, kuasa hukum Agus dengan dingin mencoba membalikkan narasi. Mereka mempertanyakan kredibilitas para korban, menggiring opini bahwa ini adalah konspirasi untuk menjatuhkan Agus. Mengapa Anda baru melapor sekarang? Apakah ada bukti selain kesaksian Anda? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar seperti pisau yang menusuk berulang kali. Aku menggenggam tangan Ayu yang gemetar, mencoba menyalurkan keberanian yang bahkan sulit kutemukan untuk diriku sendiri. Saat giliranku untuk maju memberikan kesaksian, ruangan terasa sunyi. Aku berdiri di depan hakim, memandang langsung ke arah Agus yang duduk tenang di bangkunya. Agus adalah manipulator, kataku tanpa ragu. Dia tahu bagaimana menggunakan kelemahan orang lain untuk keuntungannya. Saya adalah salah satu yang hampir terjebak, tetapi saya beruntung bisa melarikan diri. Tidak semua korban seberuntung saya. Aku bisa merasakan tatapan tajam dari kuasa hukum Agus, tetapi aku tidak peduli. Hari ini adalah hari di mana kebenaran harus berbicara, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menutupnya. Setelah kesaksianku, suasana menjadi semakin tegang. Bukti-bukti tambahan yang disampaikan oleh tim KDD memperkuat dakwaan terhadap Agus. Namun, kuasa hukumnya terus menyerang balik dengan argumen-argumen yang memutarbalikkan fakta. Aku bisa melihat kelelahan di wajah para korban. Bagi mereka, duduk di sini dan mendengar cerita mereka dipertanyakan lagi dan lagi adalah siksaan tersendiri. Tapi aku juga melihat sesuatu yang lain, tekad yang tidak pernah padam, meskipun kecil. Sidang hari itu berakhir dengan penundaan putusan. Hakim memutuskan untuk meninjau kembali semua bukti sebelum memberikan keputusan final. Saat kami keluar dari ruang sidang, aku mendengar seorang korban berbisik, apakah ini akan berakhir dengan keadilan? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Di dalam hatiku, aku juga bertanya-tanya apakah dunia benar-benar bisa berpihak pada mereka yang telah dihancurkan. Namun, malam itu, aku menyaksikan sesuatu yang memberiku harapan. Di media sosial, gelombang dukungan untuk para korban mulai membanjiri lini massa. Tagar-tagar "Kami Percaya" korban menjadi trending, diiringi dengan kisah-kisah perempuan lain yang akhirnya berani berbicara. Mereka mungkin bukan korban Agus, tetapi mereka adalah korban dari sistem yang sama, sistem yang sering kali diam di hadapan ketidakadilan. Aku menatap layar ponselku dengan air mata mengalir. Untuk pertama kalinya dalam perjalanan panjang ini, aku merasa dunia akhirnya mendengar. Perjuangan kami belum selesai, tetapi harapan itu mulai bersinar, meskipun redup. Aku menggenggam tangan Ayu dan berkata, kita tidak sendirian lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidur dengan hati yang sedikit lebih ringan,
mengetahui bahwa langkah kecil ini adalah awal dari perubahan yang lebih besar. Hari putusan akhirnya tiba. Langit di luar gedung pengadilan mendung, seperti mencerminkan suasana hati kami yang tegang. Aku berdiri di antara para korban, mencoba menenangkan mereka meskipun tanganku sendiri gemetar. Ayu berdiri di sebelahku, wajahnya pucat tetapi penuh tekad. Bagaimana jika dia bebas? Bisiknya dengan nada cemas. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Semua yang bisa kulakukan adalah menggenggam tangannya erat, berusaha menunjukkan kekuatan yang sebenarnya tidak kumiliki. Ruang sidang penuh sesak. Wartawan duduk di bangku belakang, kamera siap merekam setiap momen penting. Agus duduk di kursi terdakwa dengan wajah datar, seolah dia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi. Ketika hakim memasuki ruangan, keheningan menyelimuti. Hatiku berdegup kencang saat hakim mulai membaca putusan. Kata demi kata yang diucapkannya terasa seperti palu yang menghantam, menggema di kepalaku. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian yang telah disampaikan, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa, Agus, dinyatakan bersalah atas tuduhan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap beberapa korban. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dengan tambahan rehabilitasi khusus. Ruangan itu pecah oleh berbagai reaksi. Sebagian besar korban menangis lega, sementara beberapa lainnya terlihat masih terpukul, mungkin karena menyadari bahwa hukuman ini tidak akan sepenuhnya menghapus luka mereka. Aku sendiri merasakan campuran emosi yang aneh, antara kelegaan, kepuasan, dan kesedihan yang mendalam. Aku tahu bahwa keadilan akhirnya diberikan, tetapi aku juga tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari perjalanan panjang menuju pemulihan. Di luar ruang sidang, para wartawan segera mengerumuni kami. Mikrofon diarahkan ke wajah para korban, pertanyaan-pertanyaan dilemparkan tanpa henti. Ayu, dengan suara bergetar tetapi penuh keberanian, akhirnya berbicara. Hari ini, keadilan telah ditegakkan. Tetapi perjalanan kami belum selesai. Luka kami tidak akan sembuh hanya karena satu putusan. Namun, kami berharap dunia melihat ini sebagai awal untuk menghentikan ketidakadilan terhadap korban kekerasan seksual. Kata-katanya diiringi tepuk tangan kecil dari mereka yang mendukung, dan aku merasakan harapan yang tumbuh di hati kami. Namun, perjuangan ini tidak hanya tentang kasus Agus. Beberapa minggu setelah putusan, aku mulai merasakan betapa besarnya dampak dari apa yang telah kami lakukan. Banyak perempuan lain yang akhirnya memberanikan diri untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Komunitas-komunitas dukungan mulai bermunculan, dan lembaga seperti KDD semakin aktif dalam menyediakan pendampingan untuk korban kekerasan seksual. Tetapi perjuangan ini juga memunculkan tantangan baru, stigma yang melekat pada para korban masih sulit dihapus, dan tidak semua orang siap menerima perubahan. Aku menyadari bahwa perubahan besar tidak terjadi dalam semalam. Dunia ini masih jauh dari sempurna, tetapi setidaknya langkah kecil telah diambil. Para korban yang dulu merasa sendirian kini tahu bahwa mereka memiliki suara. Perjuangan kami telah membuka pintu bagi banyak orang untuk berani melawan stigma dan ketidakadilan. Aku, Ayu, dan para korban lainnya memutuskan untuk terus terlibat dalam advokasi ini, memastikan bahwa tidak ada lagi perempuan yang harus melalui apa yang kami alami sendirian. Malam itu, aku duduk di kamar, menatap langit berbintang. Aku merenungkan perjalanan panjang yang telah kami lalui. Luka-luka itu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya sembuh, tetapi kami telah belajar untuk hidup dengan kekuatan baru. Kami telah menjadi saksi, bukan hanya atas kejahatan yang pernah menghancurkan kami, tetapi juga atas keberanian yang tumbuh di tengah kegelapan. Dunia mungkin masih penuh ketidakadilan, tetapi aku percaya, selama ada yang berani bersuara, masih ada harapan untuk perubahan.